Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah, di mana di bulan tersebut ada ibadah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW, yaitu ibadah kurban. Karena merupakan ibadah, udhiyah atau kurban memiliki aturan tauqifiyah yang terperinci di dalam dalil-dalil syariat. Di samping itu, kurban memiliki dimensi maliyah atau kehartaan. Misalnya terkait pengadaan hewan dan perwalian. Yang kedua, dimensi sosial. Misalnya terkait pengorganisasian dan kepanitiaan, teknis pembagian, dan macam-macam sasaran pembagian. Dan yang ketiga, dimensi kebahasaan. Misalnya terkait sigot nadar kurban dalam bahasa lokal. Di dalam dimensi-dimensi inilah problematika kurban mewujud dalam keberagaman yang sifatnya dinamis sesuai ruang dan waktu. Video ini hadir dalam rangka mencoba untuk menjangkau dan mengurai hal-hal tersebut dengan dalil dan referensi yang otoritatif. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah, untuk bagian pertama yaitu pembahasan tentang hikmah di balik ibadah kurban. Kalau kita berbicara hikmah dari ibadah kurban, maka tidak terlepas dari peristiwa yang menimpa Sayyidina Ibrahim alaihissalam dan anak beliau yaitu Ismail alaihissalam. Di dalam kitab Hikam karangan Syekh Ibnu Athaillah, sarahnya Ibnu Abad, dijelaskan dalam juz 2 halaman 4, Sayyidina Ali pernah meriwayatkan yang diterima dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala lama arallah Ibrahim malakutas samawati wal ard. Pada saat Allah memperlihatkan kepada Nabi Ibrahim alam malakut. Alam malakut itu alamnya para malaikat, alamnya para ruh. Jadi kesadaran Nabi Ibrahim diperlihatkan ke alam malakut. Kalau yang kita tempati hari ini adalah alam mulki, alam dunia, yang terbagi menjadi dua. Pertama ada alam kasar, yaitu ditempati oleh manusia. Yang kedua alam lembut yang ditempati oleh para jin. Nah, kalau alam malakut adalah alamnya para malaikat, alamnya para ruh. Pada saat Nabi Ibrahim diperlihatkan ke alam malakut, asrofa ala rojulin bimaksiatin min ma'asilahi azza wa jalla. Beliau melihat banyak orang, banyak manusia yang melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada'a Allah alaihi. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah. Doanya yaitu Allahumma ahlikhu. Ya Allah, binasakanlah saja orang-orang yang maksiat tersebut. Ya'kulu rizqoka, mereka makan rezekimu, wayamsi ala ardika, berjalan di atas bumimu,
wa yukhalifu amroka, dan mereka berani untuk durhaka terhadap perintahmu, berani untuk meninggalkan perintahmu. Fa ahlakahullahu ta'ala, kemudian Allah mengabulkan doanya dan akhirnya membinasakan orang tersebut. Kejadian ini berulang-ulang sampai 4 kali. Dan pada saat kelima kalinya Nabi Ibrahim melihat orang yang melakukan maksiat, kemudian berdoa lagi kepada Allah untuk dibinasakan, maka turun wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Ibrahim, innaka rajulun mustajabud da'wati. Wahai Ibrahim, sesungguhnya engkau adalah hamba Allah yang diijabah doanya. Fala tad'uni, maka tidak boleh engkau berdoa kepadaku ala ibadi, untuk hamba-hambaku supaya dibinasakan. Fa innahum minni ala salasihi salim. Kenapa demikian? Karena kata Allah, hamba-hambaku itu walaupun bermaksiat ada 3 gambaran. 1, imma ayatuba al-abdu minhum fa'atubu alaihi. Bisa jadi orang yang maksiat tersebut pada akhirnya bertobat kepadaku dan aku menerima tobatnya. Yang kedua, wa imma an akhraja minhu nasmatan tusbihu li. Bisa jadi orang yang banyak maksiat mempunyai keturunan yang soleh solihah, beriman, taat ibadah kepadaku. Yang ketiga, wa imma ayyub'atsa ilayya fa in syi'tu afautu anhu wa in syi'tu aqabtuhu. Bisa jadi orang tersebut mati dan kemudian dibangkitkan olehku, kata Allah, dan kalau aku berkehendak untuk mengampuninya maka aku akan mengampuninya. Kalau aku berkehendak untuk menyiksanya maka aku akan menyiksanya. Jadi dengan kata lain, menghukumi orang lain, manusia yang melakukan kemaksiatan, itu bukan wilayah kita, tapi wilayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini harusnya kita lebih bisa bersikap bijak bahwasannya orang yang melakukan kemaksiatan tetap harus kita rangkul untuk diajak menuju kebenaran. Jangan dibenci, tetapi bukan berarti menghalalkan kemaksiatan. Amar ma'ruf nahi mungkar tetap harus dilaksanakan, tetapi jangan ada kebencian sampai mendoakan mereka untuk binasa. Setelah kembali Nabi Ibrahim dari alam malakut, kesadarannya kembali ke alam mulki. Beliau mendapatkan wahyu dari Allah kembali. Yang mana isi wahyunya itu adalah, ya Ibrahim, wahai Ibrahim, kafir dzanbaka fi da'autika bidammi kurbanin. Kiparatilah dosamu karena engkau telah mendoakan orang-orang yang bermaksiat supaya dibinasakan. Dengan apa kiparatnya? Bidami kurbanin, dengan mengucurkan darah hewan kurban. Kemudian panaharo ibilan. Akhirnya Nabi Ibrahim mengorbankan seekor unta. Di hari kedua panudia pilailatis saniyah, Nabi Ibrahim kembali mendapatkan wahyu. Isi wahyunya adalah kafir dzanbaka bidammin. Kiparatilah dosamu kembali. Belum cukup kiparat yang pertama, diperintah untuk melakukan kiparat yang kedua dengan cara berkurban. Akhirnya pada Baha-Baqarah Nabi Ibrahim menyembelih seekor sapi. Pakila lahu pisalisa. Di hari ketiga ada wahyu lagi, pada Baha gonaman. Diperintahkan untuk menyembelih hewan kurban lagi, dan akhirnya Nabi Ibrahim melaksanakan penyembelihan hewan domba atau kambing. Pakila lahu fi Rabi'ah. Kemudian mendapatkan wahyu lagi di malam yang keempat,
Yang mana isi wahyunya itu sama untuk mengkifarati dosa dengan cara menyembelih hewan kurban. Nah, bagaimana jawaban Nabi Ibrahim? Faqala ya Rabbi. Nabi Ibrahim menjawab, wahai Tuhanku, lam yabqa li syai'un. Sudah tidak ada lagi sesuatu, sudah tidak punya lagi harta, sudah tidak punya lagi hewan yang akan dikurbankan olehku. Nah, sehingga bagaimana Allah menjawabnya? Nah, pala mahabbatu ara fil manami ma zakarallahu ta'ala haitsu yaqulu. Akhirnya Allah menurunkan wahyu, inni ara fil manami ani adbahuka pangdur madza tara. Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya yaitu Nabi Ismail. Kemudian Nabi Ismail ditanya oleh Nabi Ibrahim, bagaimana pendapatmu? Kata Nabi Ismail, silahkan. Kalau memang ini perintah Allah, maka laksanakan. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita menelaah peristiwa yang menimpa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam, bisa kita simpulkan bahwasannya hikmah dari ibadah kurban yang pertama adalah untuk mengkifarati dosa-dosa kita terhadap sesama umat manusia. Yang kedua, supaya kita mempunyai sifat kasih sayang kepada seluruh umat manusia, baik yang taat maupun yang tidak taat. Karena yang harus kita lihat adalah mereka adalah hamba-hambanya Allah, makhluk-makhluknya Allah yang wajib kita sayangi. Bukan berarti sayang itu ketika melakukan kesalahan kemudian kita diam, tetapi jangan ada kebencian di dalam hati kita ketika melihat orang lain yang tidak taat kepada Allah. Kasih tahu mereka bagaimana baiknya, amar ma'ruf nahi mungkar jalankan, tapi jangan didasari dengan kebencian. Nah, itulah hikmah dari ibadah kurban yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.